Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kami dari kelompok 3 dengan anggota Ali Mahmudi, NIM H1A1 20057, Putri Puji Rahayu H1A1 20055, Mugis Afrianti H1A1 20033, dan saya sendiri Clara Delia Rahmadini H1A1 20022. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Statistik Sosial Bapak Nafarin Karim dan Bapak Pradipta Eko. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas proyek 1 mata kuliah Statistik Sosial, yang mana poin pertama akan dibacakan oleh Putri Puji Rahayu. Kepada Putri Puji dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 1. Yang pertama, di sini diketahui individu dan kelompok. Di sini nilai varian sampel variabelnya, jenis variabelnya X1, X2, X3, X4. Standar deviansinya 64, 49, 56, 36. N-nya 70, 70, 70, 70. Tentukan homogenya dengan nilai signifikan A, 0,5%, tingkat akuransi sama dengan 95%. Yang selanjutnya yaitu masukkan angka statistik yang diketahui ke dalam tabel. Di sini ada variabel DB sama dengan N kurang 1 SI kuadrat log SI kuadrat DB log SI kuadrat. X1 70 kurang 1 69 SI kuadratnya 64 log SI kuadrat 1,806 DB log SI 124,614 X2-nya 70 kurang 1 69 SI kuadratnya 49 log SI kuadrat 1,690 DB log SI 116,61 X3 70 kurang 1 sama dengan 69 SI kuadratnya 56 log SI kuadrat 1,748 DB log SI 120,612 X4 70 kurang 1 sama 69 SI kuadratnya 36 log SI kuadratnya 1,556 DB log SI-nya 107,364. Jumlah dari variabelnya 4. Jumlah dari DBM kurang satunya 276. Log yang dicari itu antara nilai 10 sampai 100, maka nilai log yang diperoleh itu berada di antara 1 dan 2. Nah, di sini kita menghitung varian gabungan dari keempat variabel. Di sini S2 di sini standar deviansi gap. Di sini N1, SI2, N2 tambah S2 kuadrat, N3 tambah S3 kuadrat, N4 tambah S4 kuadrat, dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3 dan tambah N4. Setelah dijumlah semuanya, maka standar deviansinya dari standar deviasi gapnya mendapatkan nilai 51,65. Yang selanjutnya yaitu menghitung log variasi gabungannya. Log standar deviansi gap di sini adalah log 51,25 sama dengan
hasilnya 1,71. Yang selanjutnya yaitu menghitung nilai B. Nilai B yaitu log standar deviasi sigma dalam kurung N kurang 1. Log standar deviasi gap sama dengan sigma dB. 172,276 hasilnya 471,1. Yang selanjutnya yaitu menghitung atau menentukan nilai X kuadrat. Hitung. Di sini X kuadrat hitungnya yaitu ion 10 B kurang sigma dB log standar deviasi, yaitu ion 10-nya 2,3 B sigma dB log standar deviansinya 471 yang didapat dari nilai B dikurangi 469 yaitu selanjutnya 2,3 dikurang 1,9 maka X2 hitungnya 4,37. Yang selanjutnya yaitu bandingkan X kuadrat hitung dengan X2 tabel untuk nilai OC sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan D1 sama dengan K dikurang D sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3 berdasarkan tabel distribusi square X kuadrat tabel diperoleh X2 tabel yaitu 7,815. Selanjutnya yaitu kriteria pengujian uji homogenitas jika X2 hitung jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel maka dinyatakan tidak homogen. Jika X2 hitung kurang dari X2 tabel, maka dinyatakan homogen. Yang selanjutnya, ternyata dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai X kuadrat hitung 4,7 kurang dari X kuadrat tabel 7,815. Maka variasinya adalah homogen. Kesimpulannya adalah karena data yang diuji adalah homogen, maka analisis data statistik atau analisis uji beda komparatif dapat dilanjutkan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mugi Safrianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2. Apabila data tidak homogen, ada beberapa cara untuk dilakukan. Cara mengatasi data yang tidak homogen. Uji homogenitas adalah uji ini yang digunakan untuk membuktikan kesamaan variasi dua data atau lebih. Uji Leven digunakan untuk menguji kesamaan varians dari suatu percobaan. Apabila data tidak homogen, dapat dilakukan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, dengan cara menambahkan data cadangan. Yang dimaksud dengan menambahkan data cadangan di sini, untuk mengatasi data tidak homogen, salah satunya dengan menambahkan data cadangan ke data yang akan diuji. Data ini di cadangan yang disarankan untuk disiapkan dalam penelitian, yaitu sebesar 30% dari sampel atau data yang akan diuji. Selanjutnya dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangi data, merupakan salah satu cara untuk mengatasi data tidak homogen. Namun, cara ini dapat dilakukan jika pengurangan data atau sampel dimungkinkan dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, yaitu dengan cara mengganti data. Merupakan salah satu cara mengatasi data tidak homogen.
Namun, cara ini sering disalahgunakan untuk melakukan manipulasi data. Mengganti data yang dimaksud di sini adalah mengganti data yang akan diuji menggunakan data cadangan yang sudah disediakan saat melakukan penelitian. Diharapkan mengganti data yang dimaksud di sini bukan melakukan manipulasi data. Dan cara yang terakhir yaitu dengan transformasi data. Transformasi data juga dapat dilakukan untuk mengatasi data yang tidak homogen. Transformasi data yang dilakukan dalam uji homogenitas harus dilakukan secara terpisah antara data yang akan diuji homogenitasnya. Uji homogenitasnya dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali Mahmudi. Baiklah, di sini saya Ali Mahmudi akan menyampaikan atau menjelaskan poin yang ketiga dari tugas mengenai data random. Nah, di sini kami mengambil data berupa jumlah pengunjung. Di sini ada jumlah pengunjung kota A dan kota B. Di kota A-nya terdapat interval kelasnya yaitu ada 5 kelas. Kelas yang pertama itu berkisar di antara jumlah pengunjung 110 sampai dengan 114 dengan jumlah frekuensinya 4. Kemudian XI-nya ada 112, XI kuadrat 12,544 dan kemudian FI kali XI kuadratnya dengan hasil 50 sampai dengan 50 176. Nah, di interval kedua terdapat 115 sampai dengan 119 pengunjung dengan jumlah frekuensi 5, jumlah XI-nya 117, jumlah XI kuadrat 13,689, kemudian FI dikali XI kuadrat dengan hasil 68,445. Di interval kelas yang ketiga, jumlah pengunjung 120 sampai dengan 124, jumlah frekuensinya 3, kemudian jumlah XI-nya 122 dengan XI kuadrat 14.884, dan FI dikali XI kuadratnya dengan hasil 44.652. Di interval kelas yang keempat, ada jumlah frekuensinya 6, di mana jumlah pengunjungnya berkisar di antara 125 sampai dengan 129. Kemudian XI-nya 127, XI kuadrat 16.129. Kemudian FI dikali XI kuadrat dengan hasil ataupun jumlahnya 96.774. Di interval yang terakhir dari kota A ada 134 sampai dengan 134 dengan jumlah frekuensinya 2. Jumlah XI-nya 132 dan XI kuadratnya 17.424 dengan hasil FI dikali XI kuadrat 34.848. Di sini jumlah sigma FI-nya ada 20, sigma dari FI XI kuadratnya 294,895. Sini kemudian untuk menghitung nilai standarnya, standar deviasi atau simpangan baku. Jumlah sigma FI dikali XI kuadrat dikali jumlah sigma dibagi jumlah sigma FI, yakni akar 294,895 dibagi 20 dengan hasil sigma akar 14.744,75 dengan hasil 3,83 akar 3,83. Jadi hasil standar deviasinya yaitu 14,66. Di jumlah pengunjung kota B, dari data random kami memiliki 5 interval kelas juga, di mana interval kelas yang pertama itu berkisar di antara 121 sampai dengan 125 pengunjung dengan jumlah frekuensinya 2. Kemudian XI 123 dan XI kuadrat 15.129. Jumlah FI dikali XI kuadrat 30.258. Di kelas interval yang kedua terdapat 126 sampai dengan 130 jumlah pengunjung dengan jumlah frekuensi 5, XI-nya 128, XI kuadrat 16.384 dan jumlah FI dikali XI kuadratnya 81.920. Di jumlah interval kelas yang ketiga di kota B ada 131 sampai dengan 135. Jumlah frekuensi ataupun FI-nya 3, XI-nya 133, XI kuadrat 17.689, kemudian FI dikali XI-nya 53.067. Untuk interval kelas yang keempat ada 136 sampai dengan 140
pengunjung, jumlah FI-nya 6, XI-nya 138, XI kuadratnya 19.044, jumlah FI dikali XI kuadratnya 114,264. Kemudian untuk jumlah interval kelas yang terakhir di kota B ada 141 sampai dengan 145 dengan jumlah FI 4, XI-nya 143, XI kuadrat 20.449, FI dikali XI kuadratnya 81.796. Dengan jumlah sigma FI-nya 20, sigma FI dikali XI kuadratnya 361,305. Kemudian untuk menghitung nilai standar simpangan bakunya ya, dari kota B, lanjut ini, scroll. Atas lagi dikit. Nah, standar simpangan bakunya di mana jumlah sigma FI dikali XI kuadrat dibagi jumlah sigma FI. Kita ketahui jumlah sigma FI kali XI kuadratnya 361,305 dibagi jumlah sigma FI yakni 20. Jadi hasil akarnya itu akar 18.065,065. Hasil dari akar 18.065,25 yakni akar 4.250 dengan hasil standar simpangan bakunya 18,06. Nah, setelah kita mengetahui standar deviasi dari kota A dan kota B, maka kita melakukan uji homogenitas. Di sini untuk nilai varian sampel variabelnya dengan jenis variabel terdapat dua data, yakni standar deviasi untuk X ini berupa kota A dan X kuadratnya dan X2-nya kota B. Yang pertama untuk kota A ya ini standar deviasinya 14,66, untuk kota B 18,06, di mana N dengan berjumlah banyaknya data atau sigma FI dari kedua kota yakni 20 dan 20. Boleh dilanjut. Kemudian masukkan data ke dalam tabel di mana ada variabel X1 dan X2 berupa ada DB sama dengan N dikurang 1. DB ini berupa data, banyaknya data N, yakni 20 dikurang 1 sampai dengan 19. Begitu juga dengan kota B, 20 dikurang 1 sampai dengan 19. Untuk standar deviasi kota A yakni 14,66 dan standar deviasi kota B 18,06. Kemudian log SI kuadratnya ada 1,16 dan 1,25 di kota B. Untuk data yang terakhir ini DB log SI kuadrat. Terdapat hasil untuk kota A 22,04 dan kota B 23,75. Nah, kemudian dijumlahkan DB log SI dari kota A dan kota B dapatlah hasil 45,79. Kemudian kita menghitung varian gabungan dari kedua variabel. Standar deviasi gabungan berupa N1 dikali SI kuadrat ditambah N2 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2. Ada 20 dikali 14,66 kemudian dijumlahkan dengan 20 dikali 18,06 dibagi 20 ditambah 20. Terdapatlah hasil 293,2 ditambah 361,2 dibagi 40. Dengan hasilnya 293,2 ditambah 361,2 yakni 654,4 dibagi 40 jumlah banyaknya data. Sehingga variansi gabungan dari data kota A dan kota B yakni 16,36. Kemudian kita lanjut ke yang 3 yakni menghitung logaritma gabungan variansi. Untuk standar deviasi gabungan dari log 16,36 yakni 1,213. Selanjutnya menentukan atau menghitung nilai B. Dari nilai B ini kita melakukan
perkalian antara log x kuadrat dibagi sigma n dikurang S. Sehingga hasilnya 1213 dikali 38 dan jumlah nilai B-nya yakni 46,094. Kemudian menentukan atau menghitung nilai X kuadrat hitung. X kuadrat hitung merupakan ion 10 dikali B dikurang sigma dB log SI kuadrat. Nah, untuk ion 10 ini sudah ditetapkan nominalnya yakni 2,3 dikali B tadi kan 46,094 dimasukkan, kemudian dB log SI kuadrat yang di atas tadi dimasukkan lagi 45,79. Dalam penjumlahan ini kita laksanakan yang pengurangan dulu, jadi 46,094 dikurang 45,79 dengan hasil 1,15. Kemudian dikali 2,3 dan hasil dari X kuadrat hitungnya 2,645. Kemudian kita bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Untuk nilai A sama dengan 0,05, dB sama dengan K 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berdasarkan tabel distribusi X kuadrat tabel chi-square yakni 3,841. Nah, di sini ketentuannya, jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka dinyatakan data tersebut tidak homogen. Dan kemudian jika X kuadrat hitung sama dengan kurang dari X kuadrat tabel, maka dinyatakan homogen. Ternyata dari hasil penghitungan yang di atas diperoleh X kuadrat hitung 2,645 lebih kecil daripada X kuadrat tabel, yakni 3,841. Maka variansi data yang kami ambil secara random tersebut adalah homogen. Kesimpulan yang terakhir, karena data yang diuji adalah homogen, maka analisis data statistik ada uji beda dapat dilanjutkan. Kemudian di sini ada uji normalitas. Di sini data kami menggunakan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, di mana tingkat ketentuannya jika signifikansi kurang dari 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan, di mana kami menerapkan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikansi kurang dari 0,5 berarti data yang diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data yang berbaku, berarti data tersebut tidak normal. Nah, kesimpulannya data yang kami ambil signifikansinya lebih dari sama dengan 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang kami uji dengan data normal baku. Berarti data yang kami uji dalam keadaan normal. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.